tingkat keamanan atau penjagaan yang lebih maksimum. Kaburnya narapidana dari keamanan dari kaburnya penjara gitu. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gua mau bercerita tentang kehebatan orang-orang ya, dalam arti negatif tapi ya. Ini adalah cerita orang-orang yang berhasil melarikan diri dari penjara dengan kepintaran mereka gitu ya. Kita mulai dari yang pertama ya. Ini kisah pelarian yang berasal dari penjara Parkhurst di Inggris. Kejadian ini berlangsung pada tahun 1995. Mereka bernama Andrew Rogers, Kate Rose, dan Matthew Williams. Di penjara mereka ditempatkan pada bagian pembuatan logam. Jadi alat-alat prakarya yang terbuat dari logam. Di bagian itu adalah memang bagian dari keahlian 3 orang ini. Jauh-jauh hari mereka memang sudah merencanakan untuk melarikan diri dari penjara. Pertama, mereka membuat sebuah tangga sepanjang 25 kaki ya, atau sekitar 7,5 meter, yang dapat dilipat jadi pendek gitu, jadi ringkes gitu. Kedua, mereka berhasil membuat pistol. Sedangkan amunisinya itu diselundupkan ya dari luar penjara gitu. Tapi mereka udah berhasil membuat pistolnya. Ketiga, mereka berhasil membuat kunci pintu-pintu penjara. Mulai dari pintu selnya sendiri, sampai pintu keluar depan, sampai pintu lainnya gitu. Itu mereka berhasil membuat tiruannya dengan persis. Caranya bagaimana mereka bisa membuat kunci itu ya? Mereka hanya dengan melihat dan memperhatikan dan ngapalin bentuk kunci yang dibawa oleh para sipir penjara. Jadi kalau ada sipir bawa kunci itu mereka lihat bentuknya. Segini sini. Langsung mereka apalin, terus dibikin nanti di ruang logam itu. Dibikin. Nanti besoknya ngapalin lagi, selanjutnya modelnya gini. Itu sampai akhirnya mereka bisa membuat dengan persis dan beberapa kunci. 3 orang ini kabur dari penjara dengan pakai kunci. Dia buka kunci sel, slek. Terus dia lihat sepi, buka kunci depan, slet. Sampai akhirnya keluar di tembok paling luar dari penjara. Saat itulah digunakan tangga lipat mereka. Wah, 7,5 meter mereka naik. Sampai atas ada pembatas kawat ya, kawat berduri itu. Nah, mereka bolongin itu kawatnya, kabur. Udah gitu doang dengan tenangnya. Hal itu sampai 4 hari ya, mereka itu tidak tertangkap gitu. Dicari-cari sampai memang hari keempat ini akhirnya mereka tertangkap. Di saat itu, pada hari keempat ini, mereka hampir saja kabur menggunakan pesawat kecil curian. Mereka udah naik, udah tinggal berangkat, langsung disergap sama polisi. Berakhirlah petualangan 3 orang ini. Dari Inggris kita lanjut ke Korea. Kita menyebut seseorang yang disebut sebagai Korean Houdini. Jadi kalau Houdini itu kan kita kenal sebagai seorang pesulap legendaris ya. Kenapa si orang ini disebut sebagai Houdininya Korea gitu? Orang ini bernama Choi Gabok. Jadi Choi Gabok ini adalah seorang guru yoga. Dia sudah mendalami yoga selama 23 tahun. Dan memang Choi Gabok ini adalah seorang guru yoga yang rada error gitu ya. Dia beberapa kali keluar masuk penjara. Sampai hukuman penjaranya yang terakhir adalah dia dihukum seumur hidup. Choi Gabok di dalam penjara ini karena udah memikirkan nasibnya yang udah gak ada harapan ya, karena dihukum seumur hidup. Dia akhirnya memikirkan bagaimana caranya untuk meloloskan diri. Selama di penjara, Choi Gabok ini terus melatih yoga ya, melatih yoga. Yoga itu kan kayak melenturkan tubuh gitu ya. Kadang kalau kita lihat pose-pose yoga itu rada
aneh-aneh gitu loh. Memang itu keistimewaan dari yoga ini. Si Choi Gabok ini yang berumur 50 tahun ya, dia berencana untuk melarikan diri lewat lubang makanan yang berada di selnya. Jadi kalian kebayang nggak guys ya? Itu lebar dan panjang dari tempat orang sipir itu ngasih makanan ya, atau masukin piring ke sel, itu hanya 18, kira-kira segini nih, 18 cm kali 35 cm. Segini guys, 35 cm kali 18. Dia bisa loh ngelolosin hanya dengan lubang segede itu. Jadi ceritanya setelah dia memperkirakan segala sesuatunya ya, wah gua kira-kira begini, akhirnya dia membulatkan tekadnya untuk kabur. Dia minta ke petugas sipir semacam ini obat badan ya, semacam balsem gitu yang licin gitu ya. Jadi modelnya kayak baby oil gitu, katanya buat micit-micit badannya pegel semua gitu kan. Dia minta itu ke sipir, kemudian dikasih. Pada malam harinya si Choi Gabok pun langsung melaksanakan aksinya. Dia melumuri seluruh tubuhnya nih, wah sampai kaki, sampai ujung kaki, semua pantat semua ya, itu dilumuri pakai obat itu, jadi licin kan. Dia masuk ke lubang itu dimulai dari kepalanya dulu. Setelah itu, setelah kepalanya masuk gitu, jadi rupanya orangnya rada kecil, memang si Choi Gabok ini rada kecil ya, makanya kepalanya juga rada kecil gitu kan. Kepalanya itu pas guys, pas masuk set. Nah, kemudian giliran lengannya itu dia bisa seperti apa ya, ilmu yoganya ini benar-benar keluar nih, kayak hampir patah gitu, set gitu, set, bisa keluar juga. Akhirnya dia menemui sedikit hambatan pada pinggulnya. Jadi pantatnya ini paling susah gitu karena paling gede kali ya. Dia akhirnya set, pantatnya tuh akhirnya berhasil. Dan tahu nggak yang luar biasanya lagi, proses dia masuk ya, lolos dari lubang sekecil itu hanya dilakukan dalam waktu 34 detik saja. Luar biasa, kalian hitung deh 34 detik. Itu cepet banget dengan tingkat kesulitan seperti itu. Hingga Choi Gabok pun akhirnya berhasil melarikan diri. Keesokan harinya petugas sipir ini bengong, terpesona gitu. Hah? Kok bisa lolos sedangkan pintu nggak ada kerusakan sama sekali? Cuman sayangnya ya, dengan usaha keras seperti itu hanya berlangsung selama 6 hari gitu. Jadi 6 hari kemudian Choi Gabok ini pun kembali tertangkap oleh polisi dan kembali dijebloskan ke dalam penjara. Jadi karena aksi yang menakjubkan ini ya, akhirnya berita ini pun terkenal dan disebarkan lagi oleh media massa, sehingga nama dia terkenal sebagai Korean Houdini atau apa ya, penyihir dari Korea gitu. Jadi dia jadi narapidana yang melegenda namanya sampai sekarang. Dari Korea kita melompat ke narapidana selanjutnya yang bernama Jack Shepard. Dia berasal dari Inggris. Jack Shepard adalah narapidana yang berhasil kabur dari penjara sebanyak 3 kali. Itu terjadi pada abad 18. Jadi pada masa itu penjara masih berupa kastil-kastil gitu ya, belum kotak-kotak kayak sekarang gitu, kamar-kamar belum, tapi berupa di dalam kastil kayak istana-istana gitulah zaman dulu kan. Pada penjaranya yang pertama, dia dipenjara di sebuah ruangan yang tidak ada jendelanya. Nah, cara dia kabur adalah sangat sederhana dan masuk akal gitu. Dia gini aja, ngelobangin temboknya gitu loh ya. Jadi dia lobangin sampai akhirnya hampir berhasil keburu ketangkep sama sipir, ketahuan. Karena apa? Karena bising. Aduh iya ya, pasti bising gitu ya, ngetokin tembok yang zaman dulu apalagi dari batu-batu gitu kan.
Setelah itu dia dipindahkan ke penjara yang lain karena penjara dia udah rada bolong gitu kan. Dia dipindahin ke penjara yang ada jendela besinya. Begitu dia dipindahin ke penjara itu, pikiran pertama yang muncul di otaknya, oh, gua kabur dari jendela itu. Langsung gitu dia. Jadi memang bener, aksi itu dilakukan dengan cara dia membobol jendela penjara. Dia sempat kabur, cuman pada hari itu juga dia tertangkap lagi. Kemudian lanjut dia dipindahkan ke penjara yang pengamanannya itu lebih maksimum gitu ya. Bener-bener gak ada jendela dan tangannya dirantai, kedua tangannya, kedua kakinya juga dirantai. Cuman kan itu dirantai pada saat dia berada di dalam penjara kan, berada di dalam sel gitu kan. Pada saat-saat tertentu, para narapidana ini memang diperbolehkan untuk ke taman, untuk apa ya, penyegaran terkena sinar matahari gitu kan, pada saat-saat tertentu gitu. Nah, suatu saat dia ketemu dengan kawat. Seutas kawat ini panjangnya paling 15 sentian gitu. Tergeletak di tanah udah berkarat. Langsung dia ambil itu kawat, dia tahu bahwa dengan kawat ini gua bisa bebas. Malam itu dia kembali masuk ke dalam selnya dan diikat. Setelah itu dia bisa gitu ya, dia bisa gimana caranya gitu. Pokoknya dia bisa aja akhirnya melepaskan rantai yang di tangan dan di kaki. Dan menggunakan hanya kawat pendek itu, dia bisa membuka pintu penjara hingga pintu selanjutnya untuk keluar penjara itu sebanyak 6 pintu. Gila nggak? Modal kawat doang gitu dia bisa menjebol sampai banyak pintu. Setelah itu dia kan tidak bisa keluar dari bangunan kastil penjara itu ya, maksudnya di situ ada penjaganya gitu di pintu. Hingga dia mencari jalan lain, akhirnya menemukan sebuah cerobong asap di dapur kastil tersebut. Dia langsung masuk itu cerobong asap, kabur lewat cerobong asap, melewati rumah-rumah atas penduduk, sampai akhirnya dia hilang di kegelapan malam. Cuman itu hanya berlangsung sekitar 3 harian ya. 3 hari kemudian dia tertangkap lagi guys. Jadi rupanya pada saat itu penegak hukum di Inggris itu udah kesel banget sama dia. Yang tadinya dia mestinya hanya dihukum berapa tahun gitu, akhirnya dijatuhi hukuman mati. Jadi memang hukum kalau zaman dulu semena-mena gitu, nggak ada hak asasi manusia segala macem ya. Lu kabur aja, kerja aja, udah gua hukum mati aja. Akhirnya si Jack Shepherd ini pun dihukum mati. Jadi memang kisah pelarian dari Jack Shepherd ini itu tersebar ke seluruh Inggris dan dia akhirnya terkenal di Inggris, terutama di kota London tempat dia di penjara itu. Pada saat eksekusi mati gitu ya, itu sepertiga penduduk London itu semua nonton gitu. Seperti apa sih orang ini, hebat banget gitu ya, bisa kabur gitu. Hingga dia pun karena kejadian ini menjadi salah satu legenda narapidana di Inggris. Dari Inggris kita terbang ke Amerika Serikat. Kita menemui seorang jenius ya, seorang psikologis kalau gue bilang. Jadi psikologis ini adalah seorang yang mampu mempengaruhi orang lain gitu. Orang ini bernama Frank Abagnale Jr. Dia melakukan aksinya pertama kali pada usia 16 tahun. Dia berhasil melakukan dengan mendapatkan uang dari hasil penipuan-penipuan itu ya di 26 negara. Sejumlah $2,5 juta. Gila nggak? Dari usia 16 tahun dilakukan selama 5 tahun. Sampai akhirnya dia dikejar-kejar oleh seorang detektif waktu itu bernama John C. ya. Si John C ini menyelidiki sampai pontang-panting kemana-mana, akhirnya berhasil membuat si Frank ini mendekam di penjara. Nah, saat di penjara ini, Frank Abagnale ini dia memanfaatkan satu situasi yang menguntungkan dia. Jadi ceritanya dari pihak kejaksaan
itu lupa mengirimkan berkas-berkas penahanan tentang narapidana yang bernama Frank Abagnale Jr. Hingga para sipir penjara tidak tahu siapa nih narapidana yang baru masuk gitu loh. Frank Abagnale mengetahui hal tersebut, dia memanfaatkan. Kepada para sipir penjara, dia bilang bahwa, gua ini agen FBI, lagi menyamar jadi narapidana. Gua lagi ngincer seseorang di penjara ini. Nah, setelah itu orang-orang sipir ini ya, itu pada percaya. Hingga akhirnya selama di penjara ini Frank Abagnale diperlakukan dengan istimewa. Dia dikasih makanan enak, dia nggak disuruh kerja keras. Pokoknya pelayanannya sangat istimewa, soalnya si Frank ini kan agen FBI gitu kan. Itu berlaku sampai beberapa waktu hingga dia mempunyai ide ya. Dia punya temennya nih. Temennya itu adalah seorang wanita bernama Jane Sebring. Jadi si Jane Sebring ini kan sering mengunjungi si Frank Abagnale di penjara, mengaku sebagai tunangannya si Frank gitu. Si Frank bilang kepada si Jane ini, "Jane, gua mau kabur dari penjara." Caranya adalah si John C. ini, agen FBI yang dulu memenjarakan si Frank ini, dalam penyelidikan untuk menangkap si Frank ini, dia pernah menginvestigasi atau menanyai si Jane Sebring waktu itu pernah. Pada saat itu si John C. ini menunjukkan lencana FBI gitu ya. Jadi tanda pengenal FBI-nya. Dia ketinggalan di rumah si Jane Sebring. Dengan kartu identitas FBI ini, si Frank meminta untuk si Jane ini membawakannya ke penjara kartu tersebut. Nah, suatu ketika si Jane Sebring datang dengan membawa kartu identitas FBI. Kemudian diberikannya kepada si Frank Abagnale. Setelah itu dia minta si Frank ini ya, minta ke Jane Sebring nomor teleponnya Jane Sebring kan. Setelah itu dicatat sama dia nomor teleponnya. Nah, itulah dua alat modal dari Frank Abagnale untuk kabur dari penjara. Kemudian si Frank ini memanggil sipir penjara. "Pak, gua mau keluar dari penjara ini, tugas gua udah selesai." Nah, si sipir ini sebenarnya dari awal mereka itu antara percaya nggak percaya gitu loh. Bener nggak si Frank ini agen FBI gitu kan? Tapi daripada gua takut salah, mending gua perlakukan istimewa aja gitu ya, daripada salah gitu kan. Cuman pada saat si Frank ini mau keluar, sipir ini nggak berani untuk melepaskan si Frank, ragu-ragu. Kemudian si Frank pun mengeluarkan jurus andalan yang sudah direncanakannya gitu. Nih, kalau nggak percaya, nih kartu FBI gua, ditunjukin ke sipir penjara. "Oh iya bener, apalagi buktinya gitu kan," kata si sipir. "Nih, kalau kalian nggak percaya, ini nomor telepon kantor pusat FBI yang berada di Washington DC. Kalian telepon." Sipir ini ya percaya lagi gitu ya, itu percaya nomor FBI gitu. Ditelepon lah sama sipir. Yang ngangkat si Jane Sebring. "Ya, ini kantor FBI pusat Washington DC. Benar, itu adalah agen kami. Tolong dia segera dibebaskan karena tugasnya di penjara itu sudah selesai." Wah, akhirnya mendengar itu sipir yakin. Wah, benar nih ternyata dia agen FBI gitu. Ya udah, Anda silahkan dibebaskan. Akhirnya si Frank Abagnale ini udah aja bebas dengan santai dan dengan terhormat gitu loh. Dia dibebaskan, orang pada gini semua sipir itu ya. Dia bebas aja melenggang. Kalau kalian tertarik ingin mengikuti kisahnya, gua udah ngebahas detailnya nih. Linknya ada di atas nih. Video gua ada. Dari kisah Frank Abagnale ini kita pindah ke penjara yang katanya paling ketat sedunia. Penjara ini bernama penjara Alcatraz. Di situ memang terkenal penjara yang kejam dan penjara yang sangat aman gitu ya. Aman maksudnya aman dari para napi yang mau lari gitu. Mereka nggak bisa lari. Dan selama ini tercatat ada 16 percobaan narapidana kabur dari penjara Alcatraz. Dari sekian banyak percobaan,
hanya ada satu peristiwa yang berhasil, benar-benar berhasil mereka kabur dari penjara Alcatraz. Kejadian ini didalangi oleh 3 orang bernama Frank Morris, Clarence Anglin, dan John Anglin. Jadi si Clarence sama si John ini kakak adik ya, bersaudara gitu. Mereka ini bukan narapidana kasus pembunuhan ya, tapi kasus-kasus perampokan bersenjata seperti itu. Mereka dipindahkan ke Alcatraz karena sebelumnya mereka kan sering dipenjara. Tapi di penjara-penjara sebelumnya itu mereka selalu berhasil kabur. Hingga akhirnya kepolisian atau FBI mempercayakan kepada Alcatraz ini untuk menjaga mereka. Tapi itu pun tidak menghalangi kehebatan mereka gitu ya, penjara seketat apapun gitu. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 11 Juni tahun 1962. Mereka ternyata berhasil kabur hanya bermodalkan 5 alat. Pertama sendok, rambut, jas hujan, kertas, dan sabun. Gua kagak kebayang dengan alat 5 ini mereka berhasil kabur dari penjara yang katanya terketat di dunia. Seperti apa kisahnya? Mereka menggunakan sendok yang sudah diruncingkan itu untuk menggali dinding dari sel mereka. Hal tersebut dilakukan selama 1 jam per harinya ya. Itu dilakukan selama 6 bulan. Dan kenapa hanya 1 jam per hari? Karena pada setiap hari di Alcatraz itu para sipir penjara itu membunyikan lagu gitu loh, lagu-laguan untuk para narapidana ini, dan itu dilakukan 1 jam per hari. Mereka memanfaatkan suara bising dari lagu tersebut untuk membobol dinding penjara pakai sendok, karena kan suaranya bising gitu ya. Itu dilakukan selama 6 bulan, dan selama itu pula mereka menyusun rencana lainnya. Mereka menggunakan jas hujan ya. Mereka modifikasi gimana caranya sampai jas hujan ini kalau ditiup itu bisa ngegelembung seperti balon gitu. Kemudian mereka pun membuat patung kepala mereka sendiri gitu, 3 patung kepala dari sabun. Kemudian mereka kasih rambut ya, kemudian dibentuk seperti mirip kepala mereka gitu, ditaruh di tempat tidur, kemudian ditutupin selimut sebatas leher. Hingga kalau sepintas, dan lagi kan kalau penjara kalau malam rada remang-remang gitu ya, itu sipir penjara yang berpatroli keliling itu melihat bahwa mereka itu sedang tidur. Mereka tertipu dengan patung boneka buatan dari sabun itu tadi gitu. Pada hari itu jam 1 dini hari ya, atau tengah malam gitu, mereka pun berhasil membuat terowongan yang mereka buat selama ini, dan tembusnya ke seperti apa ya, kalau di luar negeri kan ada seperti ruangan yang isinya pipa-pipa buat saluran penghangat ruangan segala macam gitu loh, seperti gudang gitu. Mereka tembusnya ke situ. Kemudian mereka cari jalan keluar, akhirnya sampai menemukan ventilasi di atap. Mereka pun langsung naik ke atas dan langsung kabur keluar dari penjara, kemudian menemui lautan luas. Itulah saatnya jaket tadi digunakan. Dia tiup itu jaketnya, kemudian mereka naiki bertiga. Jadi kebayang sih juga kalau jaket hujan tuh kayak apa sih, gede ya kecil gitu ya, pasti nggak gede deh gitu. Itu dinaikin dengan bertiga gitu. Mereka pun lolos. Setelah lolos itu memang inilah jadi legenda ya, dari apa ya, legenda yang mempermalukan penjara Alcatraz. Reputasinya langsung anjlok dan ditertawakan oleh seluruh dunia. Dan memang sampai saat ini masih menjadi misteri ya, bagaimana nasib dari ketiga orang ini gitu. Apakah mereka itu tenggelam di laut, ataukah mereka berhasil mencapai daratan kemudian melarikan diri gitu ya. Hingga suatu ketika ada foto ditemukan yang dicurigai itu adalah foto dari Clarence Anglin dan John Anglin. Foto itu ada di Rio de Janeiro, Brasil. Jadi memang kalau dilihat dari fotonya itu seperti memang benar-benar mereka berdua ini gitu.
Cuman masih tetap jadi misteri sih apakah itu benar mereka atau enggak. Ya memang sampai saat ini itu adalah legenda ya, pelarian 3 orang ini menjadi legenda gitu. Mereka satu-satunya dan hebatnya lagi tidak tertangkap kembali, dan lebih hebatnya lagi itu hilang sama sekali gitu loh. Kemana coba gitu, luar biasa memang 3 orang ini. Mungkin segitu dulu ya kisah hari ini. Semoga dapat mengisi hari kalian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you and see you.